Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai marketing plan of PT Islamic Trust Bank. Yang pertama, executive summary atau profil perusahaan. PT Islamic Trust Bank didirikan pada 6 November 2021 di Kota Magelang. Merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan. Kegiatan utamanya meliputi aktivitas perbankan digital berbasis syariah yang dirancang melalui aplikasi ITB Mobile. Adapun filosofi logonya seperti yang dapat kita lihat di gambar logo ini. Yang pertama, logo bank menggambarkan layanan digital yang diberikan oleh perusahaan sehingga tidak perlu datang ke bank untuk melakukan segala aktivitas perbankan. Lalu ada logo bulan bintang melambangkan kesyariahan sebuah bank digital sehingga segala transaksi yang terdapat pada perusahaan menggunakan prinsip perbankan syariah. Lalu logo warna kuning. Warna kuning melambangkan optimisme perusahaan dalam memberikan inovasi kepada nasabah. Mission statement-nya, PT Islamic Trust Bank memiliki misi menjadi bank digital syariah terkemuka dengan aneka ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan paling mudah untuk kehidupan yang lebih praktis. Adapun untuk objektifnya, yang pertama, bantu mengefisiensi kehidupan sosial nasabah dengan menawarkan layanan perbankan berbasis digital dengan inovasi-inovasi tinggi. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah sehingga memberikan rasa ketenangan kepada nasabah agar terhindar dari riba. Yang ketiga, memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi kepada nasabah agar dapat bertransaksi dengan rasa aman. Latar belakang bisnis, langsung kita percepat saja. Pada saat pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, tentu kehidupan sosial masyarakat berubah drastis, yang mana terdapat pembatasan aktivitas akibat pandemi tersebut. Salah satunya berubah pembatasan aktivitas untuk berkunjung ke bank. Oleh sebab itu, para pelaku usaha terutama perusahaan perbankan merasa perlu untuk menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan melalui layanan digital. Sejak fitur digital di dalam dunia perbankan ini diperkenalkan, terdapat sebagian masyarakat berantusias dalam menggunakan layanan digital ini. Namun, ada pula sebagian masyarakat yang bimbang untuk menikmati layanan digital tersebut karena alasan keamanan. Yang pertama, faktor yang utama yaitu. Oleh karena itu, selain alasan kemudahan dalam bertransaksi, keamanan pun menjadi hal yang paling dicermati oleh masyarakat dalam penggunaan bank digital. Dengan demikian, PT Islamic Trust Bank hadir untuk memberikan jalan keluar atas problem-problem tersebut yang dirancang melalui aplikasi ITB Mobile. Pertama, ada produk atau jasa perbankan syariah. Yang pertama, tabungan syariah. Yang kedua, deposito syariah. Yang ketiga, garis syariah. Yang keempat, pembelian atau pinjaman syariah. Nah, untuk akad-akadnya tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya, tentunya kelamaan. Lalu produk atau jasa digital perbankan syariah. Yang pertama, pembuatan rekening online. Yang kedua, tarik tunai tanpa kartu ATM. Yang ketiga, pembelian online tanpa agunan. Yang keempat, fitur konsultasi online dengan catatan menggunakan paket data. Ini poin yang paling penting karena kebanyakan bank-bank konvensional lain itu masih menggunakan pulsa. Dengan sekarang zaman yang sudah canggih, pasti hanya sedikit orang yang masih mempunyai pulsa. Oleh sebab itu kita menggunakan fitur paket data supaya orang-orang tidak repot-repot lagi dalam membeli pulsa. Karena sekarang orang lebih memprioritaskan paket data daripada pulsa. Untuk jaringan distribusinya ada 6 wilayah. Yang pertama, Jakarta, Banten. Yang kedua, Jawa Barat di Bandung dan Bogor. Yang ketiga, Jawa Tengah di Magelang dan Semarang. Yang keempat, DIY di Bantul. Yang kelima, Jawa Timur di Surabaya dan Malang. Dan yang keenam, Kalimantan Barat di Pontianak. Analisis lingkungan makro. Yang pertama, analisis ekonomi. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produksi bruto PDB atas dasar harga berlaku triwulan 2 2021 mencapai 175 triliun atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 2 2001 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,31% dari kuartal ke kuartal.
BPS mencatat jumlah pengangguran Indonesia per Agustus 9,1 juta orang atau turun 670.000 dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebanyak 9,77 orang. Tingkat kemiskinan secara keseluruhan mencapai angka 2 digit yaitu 10,19% per Agustus 2020. Angka itu membaik sedikit menjadi 10,14% pada Maret 2021. Badan Pusat Statistik mencatat pada periode Oktober 2021 terjadi inflasi sebesar 0,12%. Sementara tingkat inflasi tahun kalender sebesar 0,93% dan untuk inflasi tahunan sebesar 1,66%. Yang kelima, analisis sosial bilda. Di sini dapat kita lihat presentasi pemeluk agama kepercayaan Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272 juta jiwa pada Juli 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236 juta jiwa atau 86,8%-nya beragama Islam. Artinya, mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Namun, tidak menutup kemungkinan kami juga membuka layanan kepada umat non-Muslim, karena pada dasar yang terpenting mereka mau untuk mengikuti sistem ekonomi syariahnya, begitu. Saya menargetkan yang terpenting saya menargetkan aman dari transaksi yang diharamkan seperti riba, maisir, gharar, dan lain-lain. Bukan ditujukan untuk orang Muslim atau karena alasan agama. Bukan, sama sekali bukan. Saya terangkan lagi. Yang kedua, dari sisi demografis. Dapat dilihat tabel-tabelnya ini ya. Lihat bahwasanya penggunaan handphone di Indonesia selama 3 tahun terakhir didominasi oleh orang berusia 15 sampai 24 tahun. Tentu ini merupakan angka awal bagi industri perbankan syariah digital di Indonesia, yang mana hal ini akan didominasi oleh generasi muda yang notabene perjalanan hidupnya masih panjang. Tentu dalam jalankan kehidupan tidak akan terlepas dari aktivitas perbankan. Lalu terkait UMKM, menurut survei Badan Pusat Statistik tahun 2020, sekitar 69,2% UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi COVID-19. Sementara menurut laporan pengaduan ke Kemenkop UKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22% UMKM mengalami terkendala sulitnya permodalan selama pandemi COVID-19. Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan permodalan bagi UMKM menjadi hal yang penting. Analisis lingkungan mikro. Analisis perusahaan ini terdapat strategi dan kebijakan. Strategi perusahaan kami yang pertama ialah melakukan brand awareness kepada masyarakat. Yang kedua, menciptakan inovasi-inovasi baru seperti halnya fitur biometrik dan face recognition untuk keamanan. Adapun kebijakannya, yang pertama, memastikan bahwa produk dan jasa yang diberikan halal sesuai dengan prinsip syariah. Lalu yang kedua, memastikan terpenuhnya peraturan-peraturan perlindungan yang berlaku seperti OJK, lalu Bank Indonesia, lalu ada juga yang tidak mengikat seperti Fatwa MUI, dan juga kami akan menyediakan DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, memastikan bahwa manajemen risikonya aman terkendali. Dan yang terakhir, kebijakannya ialah memastikan bahwa manajemen yang terdapat dalam perusahaan telah memenuhi prinsip GCK. Ya, selanjutnya, analisis kompetitor. Kompetitor kami mempunyai 2 cabang, yaitu kompetitor 1 dan kompetitor 2. Kompetitor 1 ada PT Bank Syariah Indonesia, TBK, Industri Perbankan Syariah dengan tahu UKM sebagai target pasarnya. Yang kedua, Bank BTPN Syariah yang telah terlebih dahulu menyongsong industri digital. Yang kedua, kompetitor kedua, PT Bank Jago TBK yang telah terintegrasi dengan ekosistem Goto atau Gojek yang telah merger dengan Tokopedia jadi Goto. Dan yang terakhir, PT Bank Neo Commerce TBK dengan aplikasi Neo Plus yang menawarkan user interface yang menarik. Analisis customer. Dengan segmentasi yang terfokus dengan anak muda yang bergenerasi milenial, maka hasil survei nasabah dari pihak perusahaan adalah bahwa nasabah menginginkan user interface yang menarik dan berinovasi tinggi, serta server data yang cepat sehingga memudahkan mereka dalam bertransaksi. Lalu untuk masalah pembiayaan, pihak perusahaan mendapatkan bahwasanya nasabah dalam artian kreditur
menginginkan ada biaya margin yang kecil serta perbagian bagi hasil dari usaha yang telah dijalankan oleh nasabah dengan proporsi yang lebih menunjang tinggi prinsip keadilan. Analisis pasar, adanya pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19, tentu masyarakat akan dituntut untuk dapat memaksimalkan potensi dari sektor teknologi yang mampu mengefisiensi kehidupan mereka. Maka telah memprediksi era digital Indonesia dapat terwujud minimal pada tahun 2030. Namun dengan adanya pandemi COVID ini, seluruh dunia, terutama di Indonesia, saya tidak sadar telah beradaptasi dan mempercepat era digital tersebut. Tentunya setelah banyak beberapa sektor yang telah merambat terlebih dahulu. Ada e-commerce, retailing, traveling, e-wallet, dan lain-lain. Jadi yang selanjutnya, targeting. Untuk targetingnya, kami memakai 3 indikator, geographic factor, demographic factor, dan psychographic factor. Untuk geographic factor, ada di DKI Jakarta dan Banten. Ada Jawa Barat, Bandung dan Bogor, Jawa Tengah, Semarang dan Magelang, ada daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Surabaya dan Malang, dan Kalimantan Barat, Pontianak. Demographic faktornya umur 20-35 tahun, sosial kelas B, C, dan D+. Income di company ratio atau WMK, tempat tinggal, perumahan menengah ke bawah. Psychographic faktor, profesi, entrepreneur and employee, hidup modern dan milenial. Promoting. Secara periodik, perusahaan akan melakukan program promosi penjualan yang menarik dan diusahakan tematik seperti hari besar atau event-event yang lain lah. Intinya ya. Program promosi saat event. Saat pertama launching akan ada gratis free transaksi selama 6 bulan. Saat pembukaan kantor cabang, terdapat promo cashback dari pembayaran e-wallet dan gratis ongkir saat membelanja di e-commerce. Apun saat event nasional begitu akan diadakan ketika hari raya belanja online nasional atau Harbolnas, yang mana terdapat 20% untuk alat elektronik di e-commerce bagi nasabah yang membayar lewat Islamic Trust Bank dan gratis ongkir. Lalu untuk advertisingnya kami memakai 3 cara. Yang pertama, broadcast media. Beriklan di berbagai platform dunia maya seperti AdSense Google yang diletakkan di berbagai platform milik Google, jelas seperti YouTube dan lain-lain. Lalu menggunakan endorse dari influencer atau content creator ternama khususnya di bidang teknologi. Yang ketiga, menggunakan media TV dengan waktu penayangan pada jam 18 sampai 24 WIB dengan durasi 15 detik. Publication media menggunakan media cetak seperti surat kabar, majalah, buletin yang spesifik bertemakan keuangan atau finansial. Outdoor menggunakan banner dan printing sebagai salah satu media print. Analisis SWOT. Yang pertama, strength. Ini merupakan perusahaan perbankan syariah digital yang memberikan pelayanan yang menarik dengan terintegrasi pada sektor digital lainnya. Menawarkan inovasi teknologi terbaru di dalamnya sehingga terdapat nasabah yang loyal. Memberikan keamanan yang sangat ketat dengan menggunakan biometrik dan face recognition. Weakness-nya, kelemahannya, biaya margin masih mahal dan layanan server yang belum maksimal sehingga layanan sering error pada saat transaksi. Ada yang kesempatannya, opportunity, penggunaan layanan teknologi yang semakin hari semakin maju, terutama oleh anak muda yang kesehariannya dan keproduktivitasnya telah menggunakan gadget. Lalu ada industri pembankan syariah semakin hari semakin maju karena ada backingan dari Bapak Ekonomi Syariah selaku Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan yang trade, Kopi itu telah memiliki jaringan distribusi yang luas sehingga dapat menjangkau nasabah dengan lebih banyak. Terakhir, target finansial. Menarikkan laba bersih sekitar 100 miliar di tahun 2023, mencapai gross profit sekitar 65 miliar per tahun, menekan biaya operasional maksimal 20% dari aset. Lalu untuk target marketingnya, mencapai target penjualan pembiayaan 60 miliar per tahun atau pertumbuhan penjualan sebesar 22% dari tahun sebelumnya. Meningkatkan brand index atau brand awareness dari 30% menjadi 5% di pasar sasaran. Dan mencapai target distribusi 11.000 kantor cabang. Dan yang terakhir, mencapai market share sebesar dari total pasar yang diperkirakan mencapai 2 triliun per tahun. Oke, mungkin ini yang dapat kami sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.